Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk di pembahasan teks prosedur bagian ketiga ini, saya akan mereview video sebelumnya ya. Karena kita sudah mempelajari di video pertama itu saya sudah membahas pengertian teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, dan kaidah teks prosedur. Lanjut di video kedua itu saya membahas bagaimana membandingkan teks prosedur dengan teks lainnya. Kemudian di video bagian ketiga ini atau teks prosedur 3 ini saya akan membahas bagaimana menganalisis teks prosedur. Nah, tujuannya supaya sinkron ya, langsung saja kita lihat ya, supaya kalian mampu menganalisis teks prosedur. Ini tujuannya kita belajar ya. Tujuan kita mempelajari teks prosedur di pertemuan ini adalah bagaimana caranya kalian mampu menganalisis teks prosedur dengan baik. Nah, tentunya untuk bisa menganalisis teks prosedur dengan baik, kita harus mengikuti dulu langkah-langkahnya atau caranya ya. Nah, cara pertama supaya kita mampu menganalisis teks prosedur ya, harus mengikuti dulu strukturnya. Nah, struktur teks prosedur itu seperti apa? Supaya ketika kita menganalisis teks prosedur mudah memahami atau mampu memahami, oh ini kekurangan yang ada dalam teks prosedur yang kita analisis. Nah, untuk itu tidak lengkap juga kalau kita hanya menguasai strukturnya saja. Artinya kalau kita hanya menguasai struktur itu istilah saya hanya sepihak, hanya bagian-bagiannya saja. Kemudian alangkah sempurnanya atau alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu kaidah agar dapat diketahui kelengkapan satu teks prosedur ya, kita harus memahami kaidahnya. Apakah kaidahnya itu sesuai dengan teks prosedur? Ini saya sudah bahas ya di video sebelumnya. Kaidah teks prosedur itu harus seperti ada dia menggunakan kata kerja imperatif, banyak menggunakan kata penunjuk. Kalau misalnya keluar daripada konteks atau kaidah yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya, berarti Anda sudah mampu membedakan oh ini teks prosedur ini tidak lengkap. Nah ya, kemudian ini langsung saja ya, saya kasih contoh, saya lihatkan contohnya ini, bagaimana kita mengurus biaya balik nama. Tentunya kalau kita mau mengurus biaya balik nama suatu kendaraan ya, kita tidak, kalau datang ke kantor pos otomatis tidak memenuhi prosedur, prosedurnya salah langkah, salah pintu ya. Tetapi kalau kita mau mengurus kendaraan biaya balik nama ya, otomatis pergi ke Samsat. Setelah itu kita periksa di ruang cek fisik kendaraan. Setelah itu ruang pengesahan cek fisik kendaraan, lalu hasil cek fisik kendaraan. Setelah dicek fisik kendaraan ya, ke loket pendaftaran BBN atau biaya balik nama ya. Setelah itu loket pembayaran, selanjutnya loket penyerahan STNK atas nama Anda atau orang yang mengurus ya. Setelah loket penyerahan
STNK, ya kita tinggal menunggu. Setelah itu kita mengambil plat nomor kendaraan kita yang telah dicap atau dilegalisir. Nah, sesudah itu siap untuk diambil. Nah, ini kalau kita misal ini ya contoh teks prosedur. Kalau kita misalnya ingin menganalisis teks prosedur, anggaplah kita datang ke Samsat, sesudah itu langsung ke loket, setelah itu langsung ke loket pendaftaran. Otomatis kalau langsung ke loket pendaftaran itu tidak memenuhi prosedur yang ada, karena ya ada dua pintu yang dilalui, misalnya di ruang cek fisik kendaraan dilalui juga, kemudian ruang pengesahan cek fisik kendaraan langsung dilangkahi duanya ini dilangkahi langsung menuju ke loket pendaftaran. Nah, ini contoh tidak teks prosedur yang tidak lengkap kalau langsung ke loket pendaftaran, atau penjelasan mengenai loket pendaftaran. Tidak ada ruang cek fisik, tidak ada ruang pengesahan cek fisik kendaraan, atau tiba-tiba langsung mengambil plat nomor kendaraan. Nah, bisa-bisa kalau langsung mengambil plat nomor kendaraan, nah Anda bisa dituduh sebagai pencuri, mengambil plat kendaraannya orang kok tidak pernah masuk di ruang cek fisik kendaraan, tiba-tiba langsung mengambil plat kendaraan. Nah, ini tidak mungkin ya. Nah, ini contoh caranya kita menganalisis kelengkapan atau struktur teks prosedur. Nah, ini struktur teks prosedur. Kalau kaidahnya gimana? Nah, kalau kaidahnya apakah menggunakan apakah lengkap penggunaan kaidahnya, misalkan ada kata penunjuknya, ada kata kerja imperatifnya. Kalau misalnya tidak ada, ini sudah bisa kita simpulkan teks prosedur ini tidak lengkap, dengan kata lain cacat, kurang bagus. Nah, ya berarti kalau dengan adanya materi yang saya sudah paparkan mulai dari awal sampai ini, maka kalian saya harapkan sudah mampu menganalisis teks prosedur dengan baik sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.